Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang grafik analisis algoritma. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Raihan, Yusuf Saputra, saya sendiri, Haris Raihan, dan Izzuddin Hikmatiar. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis. Himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge dan arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik atau melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis atau ris dan sisi. Graf G terdiri dari V dan E adalah koneksi atau pasangan dua himpunan. Yang pertama, himpunan V yang elemennya disebut simpul atau simpul titik vertex, point atau node. Yang kedua ada himpunan E yang yang merupakan pasangan tak berturut dari simpul disebut ruas, rusuk, sisi atau edge atau line. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai loop dan sisi rangkap. Sisi rangkap dari suatu graf adalah jika dua titik yang dihubungkan oleh lebih dari satu sisi. Sedangkan yang disebut dengan loop adalah suatu sisi yang menghubungkan satu titik dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada graf tidak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraf dan graf semu atau pseudograf. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Pada gambar G2 adalah graf ganda. Sisi ganda pada G2 dapat diandaikan sebagai saluran telepon tambahan apabila beban komunikasi data antar komputer sangat padat. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang. G3 adalah graf semu, termasuk bila memiliki sisi ganda sekalipun. Sisi gelang pada G3 dapat dianggap sebagai saluran telepon tambahan yang menghubungkan komputer dengan dirinya sendiri, mungkin untuk tujuan diagnostik. Graf semu lebih umum daripada graf ganda karena sisi pada graf semu dapat terhubung ke dirinya sendiri. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada graf yang berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Gambar tersebut adalah contoh dari graf berhingga. Selanjutnya ada graf tak berhingga. Graf yang jumlah simpulnya atau n tidak berhingga banyaknya disebut dengan graf tak berhingga. Gambar tersebut adalah contoh graf yang tidak berhingga. Terminologi graf, subgraf dan kompleks subgraf. Subgraf dan kompleks subgraf misalnya G sama dengan V, V E adalah sebuah graf G1 dan sama dengan V1 E1 adalah subgraf. Subgraf dari G. Jika V1 sama dengan V dan E1 sama dengan E, dua komplement dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 dan E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 berisikan dengan garis-garisnya. Subgraf yang direntang atau spanning subgraf. Apabila E mengandung sebuah ruas di
yang kedua ujungnya di V, maka G adalah subgraf yang dibentuk oleh V atau spanning subgraf. Seperti contoh gambar ini. Selanjutnya, derajat V. Derajat suatu simpul D dalam kurung V adalah banyakan ruas yang menghubungkan suatu simpul. Sedangkan derajat graf G adalah jumlah derajat semua simpul graf G yang ketentuannya sebagai berikut. Oke, lalu ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Bersisian, insidensi. Untuk sembarang ruas E sama dengan dalam kurung VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Graf G1. Ruas dalam kurung 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ruas 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi ruas 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Fungsi dan kegunaan graf. Fungsi dan kegunaan graf diantaranya graf digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi, digunakan dalam pemodelan grafik. Graf dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Google Maps menggunakan graf untuk menentukan rute terpendek. Graf digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Pada state transition diagram, graf digunakan untuk mewakili state dan transisinya di sirkuit. Graf dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Graf digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi, seperti labirin. Graf digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P. Umumnya graf dalam bentuk DAG, Directed Acyclic Graph, digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya kripto seperti IOTA. Karakteristik graf. Graf memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut. Yang kedua, titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graf. Yang ketiga, nilai eksentritas minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari dari graf terhubung. Selanjutnya, kelebihan graf. Kelebihan graf dari struktur data adalah yang pertama, dengan menggunakan graf kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. Yang kedua, graf digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Yang ketiga, graf membantu dalam mengatur data. Yang keempat, karena strukturnya linear, dapat membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya. Kekurangan dari graf. Kekurangan dari struktur data graf diantaranya yang pertama ada graf menggunakan banyak pointer yang bisa membuat rumit untuk ditangani. Yang kedua, memiliki kompleksitas memori yang besar. Yang ketiga, jika graf dipresentasikan dengan agency metrik maka edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graf juga sulit dilakukan. Pohon atau tree. Pohon atau tree didefinisikan sebagai graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sedangkan hutan atau forest adalah graf yang tidak mengandung sirkuit. Jadi, pohon adalah hutan yang terhubung. Untuk itu, perlu diingat kembali bahwa suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Sirkuit atau cycle adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Sifat. Suatu graf G adalah pohon. Jika terdapat satu dan ada hanya satu jalur di antara setiap pasang simpul dari graf G. Teorema, suatu graf G dengan N buah simpul adalah pohon jika 1G terhubung dan tak mengandung sirkuit atau
2G tidak mengandung sirkuit dan mempunyai N1 buah ruas, atau 3G mempunyai N1 buah ruas dan terhubung. Teorema pohon dan hutan adalah berwarna 2. Contoh dari pohon atau tree. Spanning tree. Spanning tree adalah sebuah tipe tree yang dibuat dari sebuah graf dengan menghilangkan beberapa edge-nya. Tree ini harus mengandung semua node yang dimiliki graf. Minimum spanning tree. Jika weighted graph diubah menjadi spanning tree, tiap kombinasi tree yang didapat dibuat memiliki total weight yang berbeda. Problem minimum spanning tree atau MST merupakan berusaha mencari tree seperti apa yang bisa dibuat dari sebuah weighted graph dengan total weight seminimal mungkin. Algoritma Warshall atau algoritma Foley-Warshall menghitung jarak terpendek shortest path untuk sebuah pasangan titik pada sebuah graf dan melakukan dalam waktu periode kubik. Algoritma Warshall digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek multipath. Algoritma Foley-Warshall memiliki input graf berarah dan berbobot VE yang berupa daftar titik node vertex P dan daftar sisi G. Jumlah bobot sisi pada sebuah jalur adalah bobot jalur tersebut. Sisi pada diperoleh memiliki bobot negatif. Akan tetapi, tidak diperbolehkan bagi graf ini untuk memiliki siklus dengan bobot negatif. Algoritma ini menghitung bobot terkecil dari semua jalur yang menghubungkan sebuah pasangan titik dan melakukan sekaligus untuk sebuah pasangan titik. Algoritma Warshall. Kotak abjad berwarna hijau di samping kiri adalah titik awal dan kotak abjad berwarna merah yang ada di atas adalah titik tujuannya. Sedangkan kotak angka hijau dan merah berfungsi untuk menentukan sebuah indeks proses dalam kurung R0 sama dengan 1, R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3, dan R3 sama dengan 4, dan memudahkan posisi angka-angka yang ada di dalam tabel dengan mengkombinasikannya dengan kotak abjad yang sama dengan warnanya. Sebagai contoh, A3, B2, titik awal, titik tujuan, sama dengan 9, karena dalam grafik di atas terdapat 4 buah titik, yaitu A, B, C, D. Maka akan ada 5 proses yang akan dilewati, yaitu R0, R1, R2, dan R3, dan R4 sebagai hasil akhir. Perlu diingat bahwa hasil dari sebuah proses akan digunakan untuk proses berikutnya. Rumusnya adalah R sama dengan indeks proses. Lalu tanda depan 0, R0 sama dengan 1, R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3, R3 sama dengan 4. R4 adalah hasil akhir. S sama dengan titik awal. A, B, C, dan D yang di kotak hijau. E sama dengan titik tujuan. A, B, C, dan D yang di kotak merah. Jika hasil penjumlahan nilai titik awal S, kurung R, dan nilai titik tujuan E lebih kecil daripada nilai jarak yang sebenarnya S, dalam kurung E, maka ganti nilai jarak sebenarnya dengan hasil penjumlahan nilai titik awal dan nilai titik tujuan, yaitu S dalam kurung E sama dengan S R plus ER. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra atau sesuai penemuannya Edgar-Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem. Untuk sebuah graf berarah atau directed graph, algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 jurnal numeris Mathematics yang berjudul I Not on Two Problems in Connection with Graphs dan dianggap sebagai algoritma Grady. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimisasi karena permasalahannya mudah dimengerti atau hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew Goldberg,
peneliti Microsoft Research Silicon Valley mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti harus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Ini merupakan contoh dari algoritma Dijkstra. Nah, di sini kami akan membuat contoh program. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan grafik dan saya akan mencontohkan grafik garis sederhana. Yang pertama-tama kita import dulu nantinya, terus matplotlib.python plot as.plt, terus import pandas as.pd. Kenapa matplotlib? Karena library di Python itu sangat populer digunakan untuk visualisasi. Matplotlib sangat mirip dengan teknik visualisasi di MATLAB. Digunakan untuk membuat visualisasi canggih hingga tingkat publikasi internasional. Oke, ini contohnya kita buat kanvas kosongnya dulu. plt.plot kurung, ini kanvas kosong ya, yang bakalan kita isi grafik-grafiknya. Ini sebagai contohnya, ini A sama dengan saya, terus kita jalankan A, keluar outputnya saya. Kalau print juga sama, print A, ini saya. Oke, kita coba kan masukin ke dalam kanvas kosong tadi. plt.plot sama dengan dari dalam kurung, terus diintegrasikan 10, 20, 30, 40. Dan jadilah seperti ini. 10, 20, 30, 10, ini 15, 20, terus 25, 30, terus 35, 40. Kenapa ada 35, 25, 15? Karena biar nilai tengahnya antara jarak 10 ke 20. Dia ada 5. Dan ini adalah nilai dari ini, karena ini sumbu X. XY-nya ini masih masuk jadiin 1. Dan kalau kita masukin, kita buat yang baru lagi. X-nya sama dengan 10, 20, 30, 40. Terus Y-nya numpad array X pangkat 2. Dan kita buat di bawahnya. Masukkan XY-nya, buat label sumbu XY, terus berikan judul title grafik, dan hasilnya sebagai ini. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dan tadinya ada di sini, jadi ada di bagian X ini. Karena sudah kita susun sesuai yang namanya di sini. Dan ini adalah kelipatan pangkat 2 dari 10, 20, 30, 40. Yang 10 itu 100, 15, 20 400, terus 25, 30 itu 600, tuh 30, dan seterusnya. Habis itu kita coba lagi bikin plot subplot, yang dimana ini adalah baris 1, kolom 2, dan ini adalah bagian ke-1, yang dimana kita warnain yang warna gray sebagai X1 dan warna red sebagai X2. Kenapa kecil wataknya? Karena ininya 1, dia baris 1. Coba kalau kita ikutin juga 1, bakalan sebagai berikut. Nah, bakalan sama kan? Jadi kurang lebih begitu. Oke, sekian contoh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.